pengen mangga muda tapi punya tetangga, tapi jangan ketahuan minta, harus nyolong suaminya. Ada yang gitu ya Bu ya? Ada. Ya, ada yang gitu. Ada yang aneh-aneh itu ada. Nah, itu yang nggak boleh ya, itu harus dilawan. Nggak apa-apa, kalau nanti anaknya ngeces, insya Allah enggak. Ya. Insya Allah enggak, itu hanya mitos. Tapi intinya yang begitu itu dilawan karena itu biasanya dasarnya dari nafsu kita yang sebenarnya kepinginnya kita. Kepinginnya si ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Semangat semuanya? Alhamdulillah. Begitupun pemirsa di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat dan juga selalu semangat menyaksikan acara yang kita cinta ini, yaitu Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kalau udah cinta pasti melakukan apa saja ya Ibu ya. Cinta kepada Allah apalagi. Kalau cinta pada acara ini pagi-pagi sudah seger depan TV. Doakan kami selalu sehat supaya bisa menyampaikan kebenaran yang ada, betul Ustaz ya. Insya Allah. Oke, yang hadir di sini juga penuh dengan kecintaan dari Al Inayah Cilandak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Al Arqam Bogor. Jangan kalah semangat juga dari Al Hidayah Ragunan. Yang ini harus lebih semangat lagi, Al Hidayah Garut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal perut lapar tapi semangat luar biasa ya, betul Ibu? Coba yang di sini saya mau nanya, siapa yang sudah punya anak? Oh rata-rata. Siapa yang sudah punya cucu? Hampir semua juga. Siapa yang sudah punya cicit? Wah rekornya. Kelihatan yang udah punya cicit duduknya udah gini. Dingin ya Bu ya. Tapi semangatnya luar biasa. Kenapa saya ngomongin anak, cucu, cicit? Karena dari anaklah insya Allah bisa mengantarkan kita ke surga. Amin. Jika anaknya soleh, soleha. Tapi jika anaknya salah, bisa mengantarkan kita ke neraka. Jalan-jalan sama si kancil. Jangan lupa membeli timun. Didiklah anak sedari kecil. Agar mencintai Allah sampai kapanpun. Cakep. Bagus. Ustaz, pentingnya kita mendidik anak sejak dini. Menggunakan dengan hukum-hukum Allah. Supaya dia nantinya bisa menjaga diri. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa mendampinginya selama 24 jam, selama seumur hidup. Tidak mungkin bisa. Suatu saat pasti berpisah dari mereka. Betul Ustaz ya? Betul, insya Allah betul. Ya. Jadi dari kecil ajarkan sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Betul Ustaz ya? Insya Allah betul. Nah tapi kadang-kadang ketika kita mendidik anak, terlalu keras katanya kejam sekali nih orang tua. Padahal maksud kita supaya anaknya disiplin dan tahu mana benar, mana salah. Gitu saja. Yeah. Ya. Ayo lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu baru dengerin ceramahnya Ustadz Irfan. Saya pancing-pancing iya aja. Loh kan iya beneran Betul juga ya? sih. Iya memang mendidik anak sedari kecil itu sangatlah penting dan bagi seorang orang tua itu wajib ya. Seorang anak tidak dari kecil dididiknya, tidak dari kecil tapi sedini mungkin. Sedini mungkin itu pada waktu anak kita ada masih janin ya. Dalam kandungan. Itu sebenarnya yang kita persiapkan, gak usah yang aneh-aneh, biasa aja.
si bapaknya itu melakukan syariat yang baik ya. Belajar lurus, bicara yang baik, berpikir yang baik, sholat jelas. Sholat itu tidak ada ampun, harus sholat pokoknya. Ya. Kemudian yang jelas ibadah wajib itu harus kita kerjakan. Nah kemudian yang kita harus kerjakan lain itu sehari-hari. Berpikir yang baik, belajar untuk menjadi yang paling baik walaupun susah ya, kita belajar. Kemudian juga baca Quran jelas. Baca Quran niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah aja. Ya. Niatnya karena Allah. Karena kalau sudah nanti sudah mulai melenceng dikit-dikit, nah ditumpangilah oleh jin. Karena niat kita udah melenceng dari mencari ridha Allah. Nah nanti sama, ibunya juga sama. Sholat yang tertib. Kemudian jangan ini, biasanya kalau udah hamil itu terus males-malesan. Biasanya ibu-ibu kan seperti itu. Males-malesan nanti ditanyain sama suami, kenapa kamu males bu? Bawaan orok. Itu kalau saya yang dengar, saya tanya, emang oroknya udah tahu yang namanya males? Kan gitu ya. Kan gak pernah. Iya. Jadi jangan menjadikan anak dalam kandungan kita itu sudah menjadi kambing hitam sejak dini. Betul. Saya kepingin duren gitu ya, jam 2 pagi minta duren. Padahal musimnya musim kemarau. Iya, ya nggak ketemu ya. Iya. Nah ini juga kenapa ini kan masih pagi ini bawaan orok nih hamil. Ada lagi gini, pengen mangga muda tapi punya tetangga, tapi jangan ketahuan minta, harus nyolong suaminya. Ada yang gitu ya Bu ya? Ada. Ya, ada yang gitu. Ada yang aneh-aneh itu ada. Nah itu yang nggak boleh ya, itu harus dilawan. Nggak apa-apa, kalau nanti anaknya ngeces, insya Allah enggak. Ya. Insya Allah enggak, itu hanya mitos. Tapi intinya yang begitu itu dilawan karena itu biasanya dasarnya dari nafsu kita yang sebenarnya kepinginnya si ibu itu untuk keinginannya untuk disampaikan. Sebenarnya enggak seperti itu. Cobalah yang baik, baca Quran niatnya karena Allah. Sebenarnya niat karena Allah itu semuanya kita nanti mendidik anak kita itu melakukan sesuatu karena Allah. Jadi nanti kalau mamanya kita mendidik baca Quran kirim ke sana, baca Quran kirim ke sana, nanti anak kita juga kirim ke sana, kirim ke sana. Yang niatnya karena Allah Ta'ala malah nggak ada. Nah kalau nggak ada besok di akhirat gimana? Allahu a'lam. Kosong melompong. Kosong akhirnya. Nah akhirnya kan rugi. Jadi karena Allah aja, semua baca Quran karena Allah, baca Quran karena Allah, udah itu aja. Nah selain itu juga sama, ibunya rajin ya, kalau ingin anaknya cerdas, ini yang sudah biasa-biasa, cobalah sering berpikir yang positif, jangan biasa berpikir kemudian adu argumen dengan suami, ya anaknya nanti begitu. Lahir argumennya sama ibunya akhirnya, nah akhirnya kan dosa semua, si anak dosa, si ibu juga salah karena memang sejak pada waktu hamilnya memang ngajak berantem dengan suaminya. Nah suatu ketika kalau anaknya udah gede, dinasehati nggak bisa, nah baru nih orang tua kadang-kadang masukin anaknya ke pesantren padahal males didik. Iya banyak yang begitu. Ada juga yang masukin ke pesantren tapi memang keinginan orang tua dengan anak boleh kalau yang begitu, tidak ada paksaan. Nah hal-hal inilah yang harus kita kerjakan sejak dini. Jadi mendidik anak itu seperti itu, insya Allah seperti itu. Jadi nanti genetik dari orang tua itu akan diambil, dimasukkan ke anak kita. Genetik itu ada. Ya, genetik itu ada. Cuma ya itu tadi, kalau memang anaknya pengen ya ganteng apa cantik, ya mikirinlah yang baik-baik aja. Ya. Cantik hati. Cantik hatinya paling tidak, yang baik-baik ya. Pahalanya amal, semuanya karena Allah Ta'ala. Allah sudah mengajarkan kita banyak sekali sedekah untuk mencari ridha Allah, sedekah untuk mencari ridha Allah, sedekah untuk mencari dunia. Janganlah seperti itu. Karena memang yang sulit itu mencari ridha Allah. Kalau dunia itu nanti Allah yang mengatur. Dan mengikuti nanti. Nah itu akan mengikuti. Jadi kalau kita sudah semuanya kita serahkan untuk mencari ridha Allah, kemudian kita tawakal kepada Allah Ta'ala, nanti rezeki kita akan diatur oleh Allah Ta'ala. Serius. Kalau umpamanya nggak percaya silahkan. Banyak saudara-saudara kita itu mengajarkan baca ini biar kaya umpamanya. Ya, banyak. Baca ini biar kaya. Coba kita lihat majelis tersebut yang sudah 5 tahun, 10 tahun baca itu biar kaya. Ada nggak yang masih kekurangan? Ada. Ada pasti ya. Iya. Makanya nggak bisa dewa seperti itu. Karena Allah yang mengatur. Jadi nggak usah baca aneh-aneh. Yang penting ikhtiar lurus karena Allah Ta'ala. Baca sesuatu niatnya karena Allah Ta'ala. Kalau kita baca sesuatu untuk dunia, udah nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala.
Insya Allah nggak ada nilainya. Jadi betul-betul kita harus melakukan sesuatu karena Allah. Kita kayak ibu, bapak hadir di sini itu mendengarkan kajian itu karena Allah. Nanti kalau maunya kepilih dengan pertanyaan itu sebenarnya Allah, tangan Allah yang memilih, bukan saya, bukan ini, bukan itu. Jadi itu kalau memang sudah terpilih ya sudah. Itu memang saya harus melakukan sesuatu dengan berdoa. Ya. Jadi nggak usah ada yang protes ini. Ngapain protes kan gitu ya? Toh yang didoakan di depan juga itu untuk semuanya juga. Untuk semuanya juga. Jadi tinggal ngaminin sama. Makanya di sini ada waktu doa, ada yang di blokong, di sini hehe gitu. Gitu maksudnya ya. Berarti itu sebenarnya sama kalau kita khusyuk mengaminkan itu seperti itu. Emang salah saya? Jadi doa seperti itu. Karena saya hanya mengajak. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendidik anak itu menjadi soleh ya dari kita sendiri. Ayahnya. Anak soleh, soleha dihasilkan dari orang tua yang soleh dan juga. Soleha. Dan iya. prosesnya itu tidak dimulai dari lahir tapi dimulai dari kandungan pun sudah dibangun. Iya. Ya, dan jangan sampai menyesal ketika sudah dewasa karena sudah dewasa sudah terbentuk tabiatnya itu lebih sulit lagi ya. Lebih agak jadi sulit dibentuk lagi. dari mulai dini. usia dini. Iya. Insya Allah ini yang hadir di sini sih anak-anaknya insya Allah soleh dan soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Yaudah. Ibu-ibu soleha dan bapak yang soleh, anak-anak soleh dan soleh juga, kita kembali sesaat lagi dengan beberapa pertanyaan yang akan kita tampung dan mudah-mudahan ada solusinya dari Ustaz. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Siraman Kalbu, Sejukkan Hati.